Real Madrid, kita tahu bersama kalau tim yang satu ini emang memiliki pengaruh luar biasa dalam perkembangan sepak bola. Yap, sejak dulu Real Madrid telah dikenal sebagai tim yang selalu konsisten berprestasi. Selain itu, kekuatan Madrid dalam membangun brand juga membuat keuangan mereka menjadi yang paling stabil di dunia. Untuk itulah Real Madrid dipandang sebagai tim yang begitu dihormati. Meskipun begitu, selayaknya klub pada umumnya, Madrid sendiri juga sering bermain dalam tanda kutip licik untuk mengakali sebuah aturan. Akan tetapi perlu diingat ya, kalau yang dilakukan Madrid ini sah dan tidak melanggar hukum. Lantas, licik seperti apa yang dimaksudkan? Yuk kita bahas bersama-sama. Dalam dunia sepak bola, nggak ada tim yang benar-benar 100% bersih, di mana artinya pastilah setiap tim akan melakukan apapun agar bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Nah, masalahnya, ada tim nih yang melakukan kecurangan secara ilegal, namun ada juga tim yang melakukannya dengan cara legal alias sah dan tak melanggar hukum. Dan Real Madrid tentu ada pada jalur yang pertama, yang mana Madrid ini seringkali mengakali kuota pemain khususnya yang berasal dari Uni Eropa. Nah, dalam hal ini, nama Jude Bellingham adalah yang paling disorot. Yap, tahukah kalian bagi Real Madrid, Bellingham ini bukanlah orang Inggris melainkan Irlandia? Hal ini sendiri dilakukan saat pihak klub mendaftarkan Bellingham sebagai warga negara Irlandia, bukan Inggris. Yap, sebagaimana kita tahu kalau La Liga telah membuat aturan di mana masing-masing tim hanya boleh mendaftarkan maksimal 3 pemain Uni Eropa. Dan kita tahu sendiri kalau Inggris sudah keluar dari Uni Eropa pada 2020 silam. Sehingga hal itu tentu saja akan mengurangi jatah pemain non-Uni Eropa dari Real Madrid. Namun dilansir dari Sport Bible, itulah alasan Real Madrid mendaftarkan Bellingham sebagai warga negara Irlandia yang notabene masih menjadi bagian dari Uni Eropa. Lantas mengapa Madrid melakukan itu? Kan begitu pertanyaannya. Yap, usutnya usut, ternyata Bellingham sendiri emang memiliki paspor ganda. Tercatat Bellingham memiliki darah Irlandia yang berasal dari nenek sisi sang ayah. Diketahui ayah Bellingham, yakni Mark Bellingham, merupakan seorang sersan di kota Dudley di West Midlands. Di mana secara etnis, ayah Bellingham memiliki etnis Eropa yang lahir serta tumbuh di Irlandia. Dan ibunya, Dennis Bellingham, adalah keturunan Afrika. Bellingham sendiri lahir di Stonebridge, Britania Raya. Itulah mengapa ia kini bisa membela timnas Inggris. Meskipun begitu, ia juga bisa mendapatkan paspor Irlandia lewat jalur keturunan dari ayahnya. Berbeda dengan Indonesia. Di sana bisa kok menggunakan 2 kewarganegaraan sehingga secara tak langsung, itu membuat karir Bellingham sendiri menjadi lebih mudah. Yap, di satu sisi, dengan mendaftarkan Bellingham sebagai warga negara Irlandia ke La Liga, Real Madrid akan terhindar dari masalah di masa depan. Setelah Bellingham mendapatkan paspor Irlandia, dia tidak lagi akan menempati posisi pemain non-Uni Eropa di skuad. Nah, kemudian jika persoalannya begitu, gimana nih sama pemain-pemain yang kita tahu berasal dari Amerika Latin? Sebab di Madrid saat ini ada nama Vinicius Junior, Rodrigo, Federico Valverde, dan Eder Militao yang jelas-jelas berasal dari luar Uni Eropa. Tentu saja Madrid tak segoblok dan sepolos itu juga dong. Pada 2022 silam, trio Real Madrid asal Brazil, Vinicius Junior, Eder Militao, dan Rodrigo sudah sah mendapatkan status kewarganegaraan Spanyol. Hal itu membuat mereka bertiga kini bisa terdaftar sebagai pemain dari Uni Eropa. Jelas akuisisi para pemain berkewarganegaraan Spanyol merupakan berita positif bagi Real Madrid, sebab mereka kemudian bebas untuk mengejar lebih banyak target transfer non-Uni Eropa di pasar transfer, baik dari Inggris, Amerika Selatan, atau negara lain di luar Uni Eropa.
Nah, yang jadi pertanyaan, emangnya Real Madrid yang melakukan ini? Oh, ya jelas enggak dong. Sebagai contoh, ada Filipe Coutinho yang bisa mendapatkan kewarganegaraan Portugal melalui istrinya setelah ia meninggalkan Liverpool ke Barcelona pada Januari 2018. Saat itu Barcelona sendiri telah mencapai batas jumlah pemain asing di skuadnya. 3 dari pemain yang mereka rekrut pada jendela transfer Januari, yaitu Arthur Melo, Malcolm, dan Arturo Vidal, dihitung sebagai pemain non-Uni Eropa. Namun karena Coutinho telah menikah dengan istri asal Portugal, Eni, selama lebih dari 2 tahun ia mampu memenuhi kriteria untuk mengajukan dokumen Portugis. Hal itulah yang memungkinkan dia bisa bermain di Liga Spanyol bersama Barcelona sebagai warga negara Portugal, bukan sebagai warga negara Brasil. Kemudian ada lagi nih, Luis Suarez yang juga menempuh jalur serupa ketika dia bergabung dengan Barcelona dari Liverpool. Penyerang Uruguay ini ketika itu mengajukan permohonan kewarganegaraan Italia melalui istrinya, Sofia Balbi, pada tahun 2014. Diketahui pemain non-Uni Eropa setelah 5 tahun menetap di Spanyol bisa mengklaim sendiri kewarganegaraan Spanyol seperti yang terjadi pada Marcelo. Selain itu, pemain yang berasal dari negara-negara ACP atau Grup Afrika, Karibia, dan Pasifik yang menandatangani perjanjian Cotonou tidak dianggap sebagai non-Uni Eropa karena keputusan Kolpak yang artinya bahwa setiap warga negara dari negara-negara yang telah menandatangani perjanjian asosiasi Uni Eropa memiliki hak yang sama atas kebebasan bekerja dan bergerak di dalam Uni Eropa seperti warga negara Uni Eropa. Nah, kalau semisal khilaf nih, sebuah tim dari La Liga kedapatan punya pemain non-Uni Eropa lebih dari 3, maka ya hukumannya bisa berupa denda atau larangan melakukan proses transfer. Dan soal menyiasati itu semua, jelas semua harus sesuai dengan cara yang benar. Seperti Madrid misalnya. Tadi udah dibahas soal Rodrigo, Vini, dan Eder Militao, serta ada juga Valverde yang diklaim udah dapat status sebagai warga Spanyol. Nah, Madrid sendiri sebelumnya memasukkan mereka kecuali Eder Militao ke Real Madrid Castilla dulu, mengingat usia mereka saat direkrut pun masih sangat muda. Hal ini diperbolehkan karena menurut aturan Liga, pemain U23 atau pemain U25 dengan kontrak profesional dapat beralih antara tim senior dan cadangan. Nah, dari semua itu, kenapa sih La Liga begitu ketat membatasi pemain dari non-Uni Eropa? Sama seperti peraturan pemain buatan sendiri di Liga Premier Inggris, yang mengharuskan 8 pemain dalam skuad yang terdiri dari 25 pemain harus berasal dari dalam negeri. Di mana peraturan pemain non-Uni Eropa pada akhirnya mendorong klub-klub untuk membina talenta-talenta domestik Eropa daripada terus-menerus mengandalkan pembelian talenta-talenta luar negeri. Namun di Premier League, istilah homegrown, yang berarti bahwa seorang pemain harus sudah terdaftar di klub yang berafiliasi dengan asosiasi sepak bola setidaknya selama 3 tahun sebelum mereka berusia 21 tahun. Ini tidak berarti bahwa mereka harus melakukannya menjadi orang Inggris. Dan contoh paling nyata ya Elkan Bagot. Dan nantinya Justin Hubner yang meskipun orang Indonesia yang ranking FIFA-nya jauh di bawah bisa bermain di IPL karena berstatus sebagai homegrown. Untuk itu, dalam hal ini Real Madrid emang licik. Tapi mereka juga cerdas karena bisa dibilang menjadi tim yang paling sering memanfaatkan momen semacam ini. So buat fans Madrid yang budiman, ini bukan hal negatif ya. Jadi dibawa kalem aja, oke?